Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 Kesehatan Mental kelas A Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar tahun 2019. Di sini kami akan membahas mengenai topik yaitu mengelola kecemasan selama pandemi virus COVID-19. Seperti kita ketahui, Indonesia bahkan dunia saat ini tengah menghadapi wabah virus corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Apa sih virus corona itu? Menurut WHO 2019 bahwa virus corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Juga diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius, serta merupakan penyakit yang menular melalui udara maupun bulu dengan cepat. Selama pandemi ini, pemerintah pun mengeluarkan aturan-aturan guna upaya memutus mata rantai virus COVID-19 ini, yaitu seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari pertemuan massal, sehingga seluruh kegiatan harus dilakukan di dalam rumah kecuali jika adanya hal yang sangat mendesak. Akibatnya, perekonomian menurun drastis karena beberapa negara melakukan PHK besar-besaran, mengingat kurangnya konsumen sehingga dana yang masuk sangatlah kurang. Selain itu, angka kematian meningkat akibat virus COVID-19 ini. Kami pun melakukan survei guna mengetahui apa yang masyarakat rasakan selama pandemik ini dengan menyebar kuesioner berupa Google Form. Dari hasil survei dengan jumlah responden 32 orang, 53,1% masyarakat mengaku merasakan kecemasan selama adanya pandemik ini. Apa sih kecemasan itu? Sigmund Freud mengemukakan bahwa kecemasan merupakan suatu tanda peringatan bahaya dari luar yang mengancam ego individu. Kemudian Freud membagi kecemasan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kecemasan realitas atau objektif, yaitu ketakutan terhadap bahaya yang mengancam dunia nyata. Yang kedua, kecemasan neurosis, yaitu yang berdasar pada masa kecil terhadap pemuasan diri. Kemudian yang ketiga, kecemasan moral, yaitu hasil dari konflik id dan superego. Sehingga kecemasan yang terjadi dalam kasus pandemik ini adalah kecemasan realitas atau objektif, di mana masyarakat merasa ketakutan adanya bahaya terhadap dunia nyata yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 sekarang ini. Namun, selain Freud, beberapa ahli juga memiliki teori mengenai kecemasan ini, seperti Lazarus yang mengemukakan kecemasan merupakan suatu respon dari pengalaman yang dirasa tidak menyenangkan dan diikuti perasaan gelisah, khawatir, dan takut. Kemudian, Wilkinson menyatakan bahwa kecemasan adalah keresahan, perasaan tidak nyaman dan menakutkan, disertai dengan respon otomatis. Dan sumbernya seringkali tidak spesifik, antisipasi terhadap keadaan bahaya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa kecemasan merupakan keadaan di mana individu merasakan gelisah dan khawatir yang disertai pula rasa takut akibat adanya bahaya maupun tekanan dari luar yang mengancam individu itu sendiri. Adapun bentuk kecemasan yang dikemukakan oleh Spielberger, yaitu trait anxiety dan state anxiety, di mana trait anxiety ini adanya rasa khawatir dan terancam yang menghinggapi diri seseorang terhadap kondisi yang sebenarnya tidak berbahaya. Dan state anxiety merupakan kondisi emosional dan keadaan sementara pada diri individu dengan adanya perasaan tegang dan khawatir yang dirasakan secara sadar serta bersifat subjektif. Kecemasan memiliki tingkatan. Peplau kemudian membaginya ke dalam 4 tingkatan kecemasan, yaitu kecemasan ringan seperti waspada yang meningkat, kecemasan sedang seperti gelisah, tidak mampu menerima rangsangan dari luar, kecemasan berat seperti tidak dapat berkonsentrasi atau menyelesaikan masalah, serta tidak dapat belajar secara efektif, serta panik seperti tidak dapat fokus pada suatu kejadian serta tidak mampu berhubungan dengan orang lain. Dadang Hawari kemudian mengemukakan gejala kecemasan seperti khawatir, tidak tenang, ragu, dan bimbang.
Kurang percaya diri, gugup, sering merasa tidak bersalah, namun menyalahkan orang lain, tidak mudah mengalah, gelisah, sering mengeluh, mudah tersinggung, suka membesar-besarkan masalah yang kecil atau dramatis, bimbang dan ragu, serta kalau sedang emosi seringkali bertindak histeris. Kecemasan terjadi tentu ada penyebabnya. Penyebab kecemasan menurut Defense Baher dan Hazeleus yaitu A. Kekhawatiran atau worry merupakan pikiran negatif tentang dirinya sendiri, seperti perasaan negatif bahwa ia lebih jelek dibandingkan dengan teman-temannya. B. Emosionalitas sebagai reaksi diri terhadap rangsangan saraf otonom seperti jantung berdebar-debar, keringat dingin, dan tegang. C. Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas. Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas merupakan kecenderungan yang dialami seseorang yang selalu tertekan karena pemikiran yang rasional terhadap tugas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan Blackburn dan Davidson yaitu seperti pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai situasi yang sedang dirasakannya. Apakah situasi tersebut mengancam atau tidak memberikan ancaman, serta adanya pengetahuan mengenai kemampuan diri untuk mengendalikan dirinya, seperti keadaan emosi serta fokus ke permasalahannya. Selain itu, faktor-faktor kecemasan juga dikemukakan oleh Adler dan Rothman, yaitu pengalaman negatif pada masa lalu, yaitu timbulnya rasa tidak menyenangkan mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang. Apabila individu menghadapi situasi yang sama dan juga pikiran yang tidak rasional seperti kegagalan klastropik, yaitu adanya asumsi dari individu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Kesempurnaan, individu mengharapkan kepada dirinya untuk berperilaku sempurna dan tidak memiliki cacat, serta generalisasi yang tidak tepat, yaitu generalisasi yang berlebihan, seperti seseorang yang terus-menerus menerapkan sesuatu gaya berpikirnya yang tidak dapat membantu dirinya. Ini terjadi pada orang yang memiliki sedikit pengalaman. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kecemasan ini? Secara umum, Anthony dan Swinson mengemukakan bahwa terapi kognitif perilaku merupakan cara untuk mengatasi kecemasan yang terdiri dari 3 strategi utama, yakni memasukkannya di dalamnya terapi kognitif, exposure, atau menghadapi langsung situasi yang menakutkan, dan ditambah dengan pelatihan keterampilan sosial. Kemudian Butler juga menyatakan bahwa selain dengan cara mematahkan lingkaran setan atau hal yang dapat membuat individu itu cemas, juga dengan melakukan 4 metode. Yang pertama, mengubah pola pikir. Yang kedua, melakukan sesuatu yang berbeda. Yang ketiga, mereduksi self-consciousness. Serta yang keempat, membangun kepercayaan diri. Selain itu, beberapa penelitian juga menyimpulkan bahwa komponen terapi kognitif perilaku yang digunakan untuk mengatasi kecemasan sosial adalah psikoedukasi, restrukturisasi kognitif, relaksasi, role play, exposure, serta tugas rumah dan self-monitoring. Meskipun demikian, terapi kognitif perilaku tidaklah selalu sempurna. Westra dan Ponix menggunakan motivational engagement terapi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menerapkan 3 teknik terapi, yaitu mengubah tujuan, bermain peran, dan menuliskan surat sebagai teknik tambahan untuk lebih memotivasi subjek dalam menyelesaikan seluruh sesi terapi. Namun, selain dari hal-hal tersebut, tentu cara mengatasi kecemasan tidak lain dan tidak bukan dengan cara berpikir positif terhadap semua kejadian yang pernah dialami. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kecemasan yaitu perasaan khawatir berlebih yang disebabkan oleh adanya ancaman bahaya dari luar kepada diri individu. Hal ini dapat kita kelola sendiri selain dengan mengikuti cara mengatasi yang sudah dijelaskan, juga dengan tetap berpikir positif. Karena hal negatiflah yang merasuki pikiran kita sehingga kita merasakan kecemasan ini muncul. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. And stay safe, stay healthy, and stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.